Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini 1. Menunjukkan unsur-unsur peta. Yang kedua, menjelaskan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang ketiga, menjelaskan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang keempat, menjelaskan pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia terhadap kehidupan. Yang kelima, menjelaskan luas wilayah Indonesia. Nah, mari kita amati gambar peta ini. Nah, sebelum kita kupas unsur peta itu apa saja, masih ingatkah kalian pengertian peta itu? Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, mari kita amati peta ini. Unsur peta yang pertama atau komponen peta yang pertama adalah 1. Judul. Ini Indonesia, peta Indonesia, wilayah Nusantara dan budaya. Ini adalah judul peta. Nah, judul peta ini menggambarkan objek yang digambarkan, menjelaskan semua objek yang digambarkan. Nah, unsur yang kedua adalah peta memiliki skala. Di bawah ini adalah gambar skala. Skala yang dituliskan di peta ini adalah skala garis. Ada skala garis, ada skala angka, ada skala verbal. Skala ini menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Yang ketiga adalah orientasi atau mata angin. Kalian lihat di sini ada gambar arah mata angin yang menunjukkan arah utara dan selatan. Yang keempat adalah garis astronomis. Garis astronomis ini adalah garis khayal, ya. Ada garis bujur dan garis lintang. Nah, unsur yang kelima adalah simbol. Setiap peta memiliki simbol. Ada simbol warna, ada simbol garis, ada simbol titik, ada simbol area. Nah, keterangan dari simbol-simbol yang digambarkan pada peta ini dituangkan di dalam sebuah legenda peta. Yang di sini bawah ini adalah gambar legenda. Nah, unsur yang berikutnya adalah inset. Inset itu adalah peta kecil yang menggambarkan peta utama. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini adalah peta inset, peta kecil yang menggambarkan peta utama. Setelah kalian pahami ada beberapa unsur peta, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu kita mempelajari apa yang dimaksud dengan letak astronomis. Apakah letak astronomis itu? Letak suatu wilayah
dilihat dari posisi koordinat garis lintang dan garis bujur. Bagaimanakah letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia berada pada 95 derajat BT atau bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kalian bisa amati pada peta astronomis Indonesia. Di sini batas wilayah Indonesia yang paling barat ditunjukkan dengan garis bujur tepat pada 95 derajat, yaitu garis ini, dan yang paling timur yaitu ditunjukkan garis 141 derajat bujur timur. Sedangkan batas paling utara yaitu tepat pada garis 6 derajat lintang utara, dan paling selatan adalah 11 derajat lintang selatan. Dari sini kalian bisa amati batas-batas astronomis wilayah Indonesia. Yang paling utara yaitu tepatnya pada garis 6 derajat lintang utara, yaitu pada Pulau W, tepatnya di sini, Pulau W. Sedangkan yang paling selatan yaitu tepat pada garis 11 derajat lintang selatan, yaitu pada garis ini tepatnya yaitu Pulau Rote. Sedangkan batas astronomis paling timur adalah di Sungai Meraudi, Papua, yaitu tepatnya di garis 141 derajat bujur timur. Yang paling barat sendiri di sini adalah tepat pada garis 95 derajat ke bujur timur, yaitu di Pulau Breuereu. Adapun pengaruh letak astronomis Indonesia, Indonesia berada pada iklim tropis. Nah, kenapa di Indonesia memiliki iklim tropis? Karena Indonesia berada pada zona iklim tropis. Zona iklim tropis berada pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Jadi zona ini adalah zona iklim tropis karena letak Indonesia tadi berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi Indonesia berada pada zona iklim tropis. Nah, dampak yang kedua adalah Indonesia memiliki 3 pembagian daerah waktu. Nah, pembagian daerah waktu ini dipengaruhi oleh letak berdasarkan garis bujur, sehingga di Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Letak geografis. Apakah letak geografis itu? Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari keadaan sebenarnya di muka bumi atau posisi daerah itu dibanding dengan daerah yang lain. Nah, bagaimanakah letak geografis Indonesia? Kalian mesti sudah tahu ya, letak geografis Indonesia ini berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu diapit 2 benua, benua Asia dan benua Australia, diapit dengan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di sini kalian lihat Indonesia itu berada pada posisi silang yang sangat strategis antara 2 benua, benua Asia di sini dan benua Australia di bawah sini, di selatan. Sedangkan diapit 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi silang ini sangat
berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Di antaranya pengaruhnya adalah 1. Indonesia dilalui angin muson. Apakah angin muson itu? Angin yang bertiup berganti arah setiap 6 bulan sekali. Nah, di Indonesia itu angin muson yang bertiup di sini adalah angin muson yang bertiup dari benua Asia menuju ke Australia melewati Indonesia. Ini akan membawa banyak uap air sehingga pada saat angin bertiup dari benua Asia menuju ke Australia ini akan membawa musim penghujan. Sedangkan angin yang bertiup dari benua Asia menuju ke angin yang bertiup dari benua Australia menuju ke Asia akan mengakibatkan di Indonesia mengalami musim kemarau, sehingga di Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dampak yang lain yaitu di bidang ekonomi, karena posisi yang sangat strategis tadi, Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Banyak sekali para pedagang asing yang singgah datang ke Indonesia untuk singgah dan berdagang, ya. Dari situ para pedagang berdagang di Indonesia, di negara kita juga banyak menjual dagangannya ke para pedagang asing sehingga mendapatkan banyak sekali devisa dari hasil perdagangan internasional tadi. Yang berikutnya adalah pengaruh di bidang sosial, politik, dan budaya. Indonesia mudah berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, yaitu ikut serta dalam persatuan politik dunia, serta masuknya pengaruh seperti masuknya agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Nasrani datang ke Indonesia. Ini juga tidak lepas dari pengaruh jalur perdagangan. Letak geologis. Apakah letak geologis itu? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur lapisan tanah atau lapisan bebatuan. Bagaimanakah letak geologis Indonesia? Indonesia itu berada pada jalur pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, ketiga lempeng ini mengalami pergerakan dan terjadinya tumbukan yang akan membentuk rangkaian pegunungan, sehingga di Indonesia banyak sekali pegunungan. Yang kedua, letak Indonesia secara geologis dilalui 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Pengaruhnya di Indonesia banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif, sehingga di Indonesia memiliki tanah yang subur dan memiliki kaya akan bahan mineral seperti minyak bumi, batu bara, dan yang lain. Nah, kalian tahu negara kita adalah negara yang sangat luas, ya. Wilayahnya terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km persegi, sedangkan perairannya seluas 3.257.483 km persegi. Jadi wilayah Indonesia sangat luas sekali sebanding dengan benua Eropa, bahkan sebanding dengan Amerika Serikat atau Australia. Nah, Indonesia selain memiliki wilayah yang luas, juga sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, di sini terdapat 13.466 pulau yang membuat garis pantai sebesar mencapai 99.030 km. Nah, letak Indonesia baik secara astronomi, secara geografis maupun geologis banyak
mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, serta alam yang ada di Indonesia. Nah, sampai sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi banyak manfaatnya bagi kalian, dan jangan lupa setelah melihat, mengamati, dan menyimak video ini, kalian menyelesaikan tugas yang saya berikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.